Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi para pendengar Radio Buana Asri Sragen. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di dalam mimbar agama Kristen bersama saya dengan Wahyu. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh cinta kasih. Di pagi hari yang indah ini, di tengah-tengah rintik-rintik hujan, di saat kami masih boleh merasakan sejuknya udara pagi dan dinginnya air hujan-Mu, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus di dalam segala ucapan syukur kami untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari tadi. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali akan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menolong kami di dalam kami menghayati sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambilkan dari kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 saya akan membacakan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya, para pendengar Radio Buana Asri dimanapun Anda berada. Kiranya cinta kasih Allah senantiasa memeluk kehidupan kita semuanya. Berbicara soal mukjizat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu pikiran kita akan melayang pada berbagai macam peristiwa yang di luar nalar, di luar logika pikir manusia, dan juga bicara sesuatu hal di luar hukum alam. Dan memang kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa mukjizat itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal pikir manusia. Dan seringkali kemudian peristiwa ini dikatakan sebagai peristiwa yang spektakuler. Nah, mukjizat ini menjadi sebuah situasi di mana peristiwa kuasa Allah hadir di dalam berbagai kejadian yang luar biasa. Misalkan, orang yang sakit disembuhkan. Misalkan ketika hujan lebat, dan kemudian kita ada di tengah-tengah hujan itu, kita berdoa mohon hujannya itu berhenti. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk hujannya langsung stop, berhenti begitu saja. Atau mungkin ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sebenarnya mereka
tidak pas untuk ada di dalam sebuah posisi atau di dalam sebuah kedudukan atau jabatan tertentu. Tetapi kemudian orang itu bisa menduduki jabatan tersebut. Orang bisa mengatakan, wah itu kalau enggak karena mukjizat Tuhan tidak mungkin itu terjadi. Dan masih ada banyak lagi berbagai macam peristiwa di dunia ini, di konteks zaman sekarang ini bicara soal mukjizat. Ada banyak hal, dan hal itu tentunya yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman dan pemikiran kita. Bicara soal mukjizat adalah sesuatu hal yang ajaib, sukar dijangkau oleh akal pikir manusia. Namun perlu kita mencoba untuk merenungkan kembali berkaitan dengan mukjizat ini. Dan kita perlu mencoba untuk mempertanyakan di dalam diri kita, apakah mukjizat itu hanya sebatas pengertian tentang sesuatu hal yang ajaib, sesuatu hal yang di luar nalar, di luar logika pikir kita. Sebenarnya kalau kita mencoba mencermati di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak sekali mukjizat yang muncul, yang hadir, yang kita alami. Bahkan mungkin kadangkala karena itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa, kemudian orang mengatakan itu bukan mukjizat lagi, itu sesuatu hal yang wajar. Namun sesungguhnya kalau kita mau mencoba merasakannya, itu adalah sesuatu mukjizat yang luar biasa. Misalkan kalau kita bernafas, mungkin setiap hari kita bernafas nggak pernah menghitung sak jame kita bernapas berapa kali, dalam 24 jam kita bernapas berapa kali. Kita tidak sadar kalau kita sedang bernapas. Di mana aliran udara masuk ke dalam tubuh kita untuk juga memberikan kehidupan, memberikan energi. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang saudara-saudara kita di rumah sakit yang bernapas saja harus bayar. Harus menghabiskan berjuta-juta untuk bisa mendapatkan nafas udara yang segar itu. Kita yang sehari-hari masih hidup dengan normal, kita bisa bernafas dengan lancar. Kita bisa menghitung berapa pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Belum lagi kalau kita bicara soal darah yang mengalir di dalam pembuluh-pembuluh darah kita. Berapa juta sel darah merah, sel darah putih yang mengalir di sana, yang menopang tubuh kita. Berapa kali jantung berdetak setiap hari. Paru-paru yang menyaring udara yang masuk setiap kali kita bernafas. Dan juga organ-organ tubuh yang lainnya di dalam diri kita yang masih berfungsi dengan baik dan juga dengan normal. Bahkan ketika bicara soal saya sendiri, saya yang dulunya hanya seorang tukang ngarit, orang desa kalau orang mengatakan, atau lesung cedak lutung. Tapi kemudian saya juga tidak tahu kenapa dalam sebuah perjalanan sampai di tempat ini dan dipercaya oleh Tuhan untuk merawat jemaat Tuhan. Ini buat saya menjadi satu hal yang luar biasa. Notabene saya yang orang desa esa-esa, tetapi kemudian Tuhan memakai, Tuhan mau berkarya. Dan kita bisa melihat semuanya itu adalah mukjizat-mukjizat Tuhan, di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, mukjizat ini juga dialami oleh Yosua di dalam bacaan kita pada saat ini, di mana Yosua ini adalah salah seorang masyarakat Israel. Ketika bangsa Israel masih ada di padang gurun, Yosua ini menjadi asistennya Nabi Musa. Ya, bahasa sederhananya yang lebih enak asisten, jangan bicara soal pembantu. Kalau pembantu nanti kayaknya gimana gitulah. Bahasanya Yosua ini adalah asistennya Nabi Musa, di mana Nabi Musa menjadi sosok sahabatnya Allah. Nabi Musa yang memimpin perjalanan bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Kita sudah tahu semuanya itu. Nah, Yosua ini yang hanya seorang asisten, kalau boleh dikatakan di dalam sebuah film, dia hanya sebagai karakter cadangan.
Namun kemudian dia mendapatkan sebuah perintah untuk apa? Untuk menggantikan Musa. Dia yang hanya karakter cadangan, karakter nomor 2 ataupun nomor 3, kemudian harus menjadi karakter utama di dalam proses perjalanan bangsa Israel. Kalau dulu mungkin hanya sekedar membantu Musa, no problem lah, nggak terlalu banyak hal yang mungkin harus berjumpa dengan seluruh bangsa. Tetapi ketika perintah ini datang, Yosua harus menggantikan Nabi Musa. Tentunya ini menjadi sebuah peristiwa yang cukup fenomenal yang dialami oleh Yosua pada saat itu. Kalau boleh dikatakan juga ini menjadi sebuah mukjizat yang dialami oleh Yosua. Karena apa? Karena dia yang awalnya sebagai seorang asisten, sebagai seorang pembantu, kemudian dia menjadi atau menjabat sebagai seorang pimpinan sebuah bangsa. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Padahal tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pada saat itu juga sudah ada penghuninya, bukan tanah kosong. Kalau tanah kosong mungkin kita berpikir enak-enak saja tanah kosong di sana. Tinggal masuk, bleng, tinggal taruh tempatnya, ini suku ini di mana, beres. Tapi persoalan di sini juga ketika berjumpa dengan orang-orang yang sudah tinggal di tempat itu. Yosua tentunya harus memimpin bangsa Israel ini untuk berperang, untuk bisa tinggal di tanah tersebut. Nah, apa yang dirasakan oleh Yosua pada saat itu? Kita bisa membayangkan, kalau kita saja misalkan kita sebagai asisten RT gitu, wakil RT, kemudian tiba-tiba ditunjuk menjadi Pak RT gitu, mungkin kita bisa mengalami kelabaan. Itu baru Pak RT loh, belum menjadi pemimpin sebuah bangsa. Mungkin juga dalam pemikiran Yosua ini hanya satu kata, berat, dan berat. Apa yang harus dilakukan di dalam perjalanan hidupnya, yang awalnya hanya sekedar asisten harus menjadi pemimpin. Oleh karena itu kemudian di dalam bacaan kita ini, di dalam ayat 6 sampai ayat 9, kita melihat bagaimana Allah berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan apa yang disampaikan ini bukan hanya sekali, tetapi 3 kali disampaikan, dituliskan di dalam teks kita pada saat ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Allah memahami apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Yosua, begitu beratnya. Oleh karena itu Allah pun juga tidak tinggal diam. Allah memberikan sebuah nasihat, Allah memberikan sebuah pesan untuk Yosua agar ia senantiasa menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Dan tentunya bukan hanya sekedar memberikan dorongan, memberikan motivasi ini, karena di sana juga dikatakan alasannya mengapa Yosua harus kuat. Alasannya adalah karena kuasa Allah itu menjadi jaminan kemenangannya. Allah ada di pihak Yosua. Allah yang akan menopang, Allah yang akan menguatkan, Allah yang akan menolong Yosua ketika Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Jika kita menyadari di dalam kehidupan kita hari lepas hari bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang perkasa, tangan yang kokoh, tangan yang kuat untuk menopang dan menolong kita, kita pasti dapat menghadapi berbagai macam tantangan dunia ini. Walaupun tantangan dunia itu begitu berat. Kita lihat di dalam bacaan kita, Allah tidak kemudian berbicara soal strategi perang. Kamu harus memakai strategi perang garudong layang gitu kalau dalam bahasanya pewayangan. Tidak seperti itu, atau menggunakan strategi perang sapet urang dan lain sebagainya, atau harus mengumpulkan pasukan sejumlah sekian untuk melawan pasukan yang sana sejumlah sekian. Tidak. Allah di dalam bacaan kita tidak berbicara tentang strategi perang itu, tetapi dia
lebih mengarahkan kepada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu sendiri. Bahasa sederhananya, kuncinya adalah bicara soal kepatuhan, bicara soal ketaatan kepada firman Allah. Apapun yang kita hadapi, kita harus mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Allah pada Yosua di dalam ayat yang ke-8, ketika di sana dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini menjadi sebuah pesan kepada Yosua dan juga sekaligus kepada kita semuanya yang ada di masa kini, untuk kita senantiasa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan Alkitab. Tidak henti-hentinya kita merenungkan dan mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi kuncinya, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan melalui ayat ini, di dalam ayat 8 ini juga hendak mengatakan bahwa cara yang terbaik menghadapi tantangan hidup adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali godaan yang menari-nari di sekitar kita. Tapi mari kita coba untuk kemudian mengingat apa yang Tuhan firmankan. Ketika hedonisme, ketika materialisme muncul banyak berkembang di sekitar kita, Tuhan berkata apa di dalam firman-Nya? Kita hidup secukupnya, seperti yang ada di dalam doa Bapa kami. Tidak kemudian berlebihan, secukupnya saja. Dan masih banyak lagi firman-firman Tuhan yang kemudian bisa mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Nah, begitu pula ketika kita ingin mengalami dan merasakan mukjizat Tuhan, maka ada dua hal yang harus kita lakukan paling tidak melalui bacaan ini. Hal yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang seperti dipesankan oleh Allah juga kepada Yosua. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua adalah menguatkan hati dan meneguhkan hati di dalam segala persoalan, di dalam segala perkara. Dengan begitu maka kita akan dimampukan untuk menyelami rahasia mukjizat Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat dengan ketenangan hati, dengan kejernihan batin kita, bahwa mukjizat Allah itu bukan semata-mata sesuatu hal yang spektakuler, yang luar biasa, yang mungkin 10 tahun baru sekali kita alami. Tidak. Mukjizat Allah itu hadir di dalam perjumpaan kita dengan berbagai macam situasi dan kondisi hidup kita sehari-hari. Dan biarlah kita bisa memahami dengan terus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menguatkan hati dan meneguhkan hati, kita akan dimampukan terus-menerus oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami kembali mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan bersama-sama pada saat ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh kembali diingatkan untuk senantiasa dekat dengan firman-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Dan ketika kami berjumpa dengan berbagai macam tantangan kehidupan, kami juga diajak untuk senantiasa menguatkan hati, meneguhkan hati kami, sehingga kami bisa melihat mukjizat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan luar biasa di dalam kami menjalani hari-hari kami.
Biarlah kiranya Tuhan yang terus membimbing kami, Tuhan yang menolong dan menuntun kami waktu demi waktu. Yang pada akhirnya ketika Engkau memanggil kami pulang, kami senantiasa siap, kami juga dinyatakan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.